Ya, selamat siang semuanya. Jadi, hari ini saya akan buatkan materi kita untuk pertemuan kita untuk selanjutnya. Nah, ini karena kita sebelum berakhir UAS dua pertemuan lagi, jadi saya buatkan berita ini tentang nilai berita yang kita bahas hari ini ya. Jadi sebelumnya saya akan menunjukkan PowerPoint saya. Jadi silahkan nanti kalau di virtual classnya kalian bisa memberikan pertanyaan setelah menonton video ini ya. Jadi kalian nanti aktif memberikan pertanyaan di virtual classnya dan kemudian saya akan mengecek satu persatu. Keaktifan kalian nanti untuk di dalam sesi bertanya akan menjadi bukti kehadiran kalian di sesi online kali ini. Jadi saya akan presentasi, saya akan share secara online. eh Sebentar, saya cari filenya dulu. Ya, baik. Sebentar. Ya, jadi hari ini topik kita adalah mengenai nilai-nilai berita. Kalian sudah ingat penjelasan saya? Sudah saya jelaskan tentang nilai-nilai berita. Terus untuk menjadi seorang reporter itu seperti apa dan di lapangan itu seperti apa sih seorang pencari berita untuk langkah-langkah dari awal meminta izin sampai kita menghasilkan berita yang akan kita kirimkan ke media. So dalam mata kuliah eh, Basic of Journalism ini lebih banyaknya sebenarnya kita membahas tentang apa sih itu berita, bagaimana cara mencari berita, nilai lebih itu seperti apa, apakah eh, aturan-aturan seorang jurnalis itu di lapangan. Ya, jadi kalian sudah saya jelaskan tentang aturan pemerintah yang nomor 90 ya, ya tahun 99 ya, nomor 40. Jadi kalian harus paham bahwasanya ini adalah sebuah profesi dan ada aturannya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah berita itu dari mencari sumber berita, mengolah, menjadikannya menjadi sebuah naskah sampai ke tahap editing dan sampai kepada tahap penerbitan. Jadi banyak tahap-tahap yang harus kita lalui. Oke, nah saya sudah juga membandingkan media berita yang zaman sebelum pada saat penjajahan, setelah kita merdeka dan sampai sekarang yang kita sebut dengan digital atau online media. Jadi saya akan mulai dengan nilai-nilai berita. Itu judul materi kita hari ini. Ya, seperti yang kalian tahu, berita itu mengandung banyak nilai ya. Jadi berita adalah laporan peristiwa. Jadi tidak semua peristiwa itu bisa dijadikan berita. Contohnya kalau ada anak tetangga kita pacaran dengan anak kompleks sebelah, itu bukan menjadi sebuah berita untuk interest untuk umum gitu ya, tapi untuk halayak pribadi saja atau untuk tetangga kita saja atau di masyarakat setempat itu saja. Tapi untuk umum, secara umum masyarakat Indonesia tidak apa namanya, tidak tertarik untuk mengetahui berita yang ada di RT kita atau RW kita ya, karena itu hubungannya dengan sebuah keluarga atau sebuah keluarga. Jadi kalian sudah memahami apa sih ciri-ciri berita itu. Yang pertama adalah fakta ya, bisa berupa opini tapi opini dikeluarkan oleh seorang ahli di bidang tersebut ya. Jadi kita akan membahas 10 nilai berita yang disebut dengan news values dalam dunia jurnalistik yang menjadi acuan bahwasanya ini naskah ini adalah sebuah berita. Oke. Nah, nilai berita biasanya digambarkan dalam frasa yang dikeluarkan oleh Alfred Harmsworth di tahun 1865 sampai 1922.
Dan John B. Bogert di 1848 sampai 1921 dia mengatakan mereka mengatakan seperti ini. When a dog bites a man, it is not news because it happens so often. But if a man bites a dog, that's a news ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, iya kalau seorang anjing menggigit manusia itu hal yang biasa dan bukan lagi berita karena dari dulunya wajar kalau anjing kaget atau anjing diinjak manusia atau anjing apa anjing liar biasanya itu pasti ada kemungkinan besar akan menggigit manusia atau hewan sekitar gitu ya. Tapi kalau seorang manusia menggigit anjing gitu itu, nah that's apa namanya sebuah fenomena yang jarang dan itu layak diberitakan gitu ya. Nah, jadi dari contoh yang seperti ini kalian tahu apa bedanya berita dan non berita. Oke, seperti saya bilang tadi, untuk memberitakan sebuah kejadian, kita seorang wartawan atau jurnalis memiliki acuan atau kriteria yang disebut dengan nilai-nilai berita. Berita yang disajikan di media hendaknya memenuhi minimal salah satu dari 10 nilai berita yang akan kita bahas ini. Salah satu ya tidak harus semuanya gitu ya. Oke, yang pertama disebut dengan magnitude atau berita itu memberikan pengaruh ya kepada pembaca. Nilai berita yang disebut dengan magnitude artinya seberapa luas pengaruh sebuah peristiwa yang kita beritakan ini mempengaruhi publik atau masyarakat luas. Contoh, adanya kenaikan harga BBM. Luasnya pengaruh sebuah berita bagi masyarakat menentukan apakah berita bernilai atau tidak. Ya, kenaikan harga BBM itu menyangkut kehidupan masyarakat luas karena masyarakat Indonesia, khususnya pengguna kendaraan, itu pasti akan apa namanya ya tertarik dengan berita ini. Mereka ingin mengetahui eh, kenapa dengan harga BBM sekarang. Kenapa naik gitu ya, ingin tahu alasannya apa. Dan itu ada hubungannya dengan pengeluaran mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan berita yang mengandung nilai magnitude, ada pengaruhnya bagi masyarakat. Yang kedua disebut dengan significance ya, pentingkah berita itu untuk diketahui pembaca? Nah, nilai berita significance artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi ingat ya, di awal kita sudah membahas berita itu, yang pertama adalah ada kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin tahu berita tersebut karena berita tersebut penting untuk dia ketahui karena berhubungan dengan kehidupan mereka gitu ya. Jadi seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik atau apakah peristiwa itu penting untuk diketahui masyarakat. Contoh, adanya wabah penyakit, adanya tadi kenaikan harga BBM, harga sembako dan segala macam. Ya, jadi karena kita masyarakat Indonesia, bukan masyarakat manusia yang membutuhkan makanan, ya kita tidak bisa memproduksi makanan itu setiap hari. Kita butuh apa namanya produksi dari pabrik, ya. Atau contohnya kita sebagai penjual bakso, misalkan, kita kan tidak bisa apa namanya eh, apa namanya apalagi kita tidak punya lahan misalkan kita nggak menanam cabe, kita tidak menanam sayuran, kita tidak memproduksi daging untuk bahan dasar untuk bakso misalkan, tetap kita membutuhkan produksi dari pabrik ya. Nah, kita harus memahami kenapa sih harga bakso yang saya beli yang hari ini sama yang kemarin berbeda harganya. Nah, nah, jadi kalian penting mengetahui seberapa pentingkah naskah yang kalian atau yang kita tulis ini untuk diketahui oleh masyarakat luas. Yang ketiga, berita itu mengandung nilai timeliness, time waktu. Artinya actual. Actual itu artinya benar-benar terjadi.
ya saat ini gitu ya. Nilai berita timeliness ini disebut juga actuality, immediacy, and news yang artinya kebaruan. New news artinya berita yang baru, recently baru-baru ini gitu ya. Oke, yakni baru saja terjadi. Artinya berita tersebut tidak berita usang ya. Artinya yang benar-benar baru terjadi dan penting untuk kita ketahui. Contohnya, peristiwa akan dan sedang berlangsung sudah terjadi semenit, sejam, maksimal sehari yang lalu. Nah, itu disebut dengan timeliness. Kebaruan adalah sesuatu yang terbaru. Contohnya presiden yang baru dilantik, DPRD yang baru dilantik, wali kota, artis yang baru saja mengeluarkan album, atau artis yang baru tenar, dan segala macam. Nah, semua itu merupakan berita yang new, yang disebut dengan timeliness atau new news. Oke. Yang keempat, nilai berita yang disebut dengan proximity. Proximity atau disebut dengan kedekatan. Nilai berita kedekatan yaitu berita tersebut berpengaruh apa dengan pembaca di masyarakat tertentu. Contohnya, masyarakat yang dihubungkan dengan demografinya secara geografis dan juga berita tersebut mempengaruhi masyarakat tersebut secara psikologis, ya, dan mengandung nilai ideologis. Apa sih yang dimaksud dengan tersebut? Berita tersebut artinya secara geografis, berita tersebut atau kejadian tersebut atau peristiwa tersebut terjadi dekat dengan masyarakat sekitar, gitu ya. Contohnya kemarin ada tsunami di Aceh, ya udah, yang berita tersebut khususnya apa namanya, mempengaruhi gitu ya untuk masyarakat sekitar Aceh. Ya, ada yang kemarin longsor di apa ini di Jawa Barat gitu ya. Nah, di Indramayu. Nah, seperti itu. Jadi kejadian tersebut dekat dengan masyarakat sekitar di mana peristiwa itu terjadi. Itu disebut dengan secara geografis. Nah, secara psikologis. Nah, berita tersebut terkait dengan budaya masyarakat setempat gitu ya. Contohnya kalau kita misalkan bercerita tentang Papua, apa sih budaya-budaya yang unik di sana? Itu perlu kita beritakan. Tapi berita tersebut tentang masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Tapi nilai beritanya untuk semua pembaca dari semua kalangan, gitu ya, yang berhubungan dengan budaya. Oke, itu secara psikologis berhubungan dengan budaya, pikiran, perasaan, kesukaan, atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa. Jadi berita tersebut eh, kena gitu ya dengan psikologi si pembaca. Apakah dengan membaca berita tersebut dia mendapatkan pengetahuan tentang budaya orang lain, pikirannya semakin luas wawasannya, perasaannya, contohnya kalau membaca berita tentang longsor, apakah dia merasa iba, simpati, empati dengan memberikan bantuan, ya, dan sebagainya. Dan nilai berita tersebut ada dekat secara ideologis, kedekatan keyakinan. Contohnya berita tentang yang berhubungan dengan agama gitu ya. Oke, contohnya kejadian yang pemerkosaan yang terjadi di pondok pesantren gitu ya. Atau kalau ini berhubungan dengan apa namanya? Kayak untuk di Kristiani ada baru saja terjadi tentang apa namanya yang rumah ibadah Kristiani yang ditolak untuk dibangun, yang dihancurkan dan sebagainya. Nah, jadi ada apa kedekatan dengan keyakinan, ada hubungannya dengan agama atau keyakinan yang diyakini oleh sebuah kelompok masyarakat seperti itu. Nah, itu disebut dengan nilai berita yang mengandung nilai proximity, kedekatan dengan masyarakat. Ya. Oke, nilai yang selanjutnya, nilai berita yang kita bahas ini adalah prominence atau ketokohan. Nah, dari mendengar kata tokoh sebenarnya kita memahami bahwasanya berita tersebut tentang ketenaran, ya, yang membuat seseorang menjadi sumber berita.
Ada istilah newsmaker, ya, atau man makes news, yang artinya apapun yang dilakukan orang tersebut, apapun yang diucapkan orang tersebut, kegiatan apa yang dilakukan itu akan menjadi mengandung nilai berita. Kenapa? Karena orang tersebut adalah tokoh masyarakat atau seorang artis yang kagumi para remaja, misalkan, atau kelompok usia tertentu. Nah, ini disebut dengan prominence. Karena tokoh tersebut, orang tersebut mengandung nilai untuk masyarakat sehingga aktivitasnya pun menjadi nilai sebuah berita. Itu disebut dengan prominence. Selanjutnya, nilai berita selanjutnya disebut dengan impact. Ya, berdampak. Ya, oke, berita tersebut bermakna apa? Ya, nilai beritanya itu apakah ada di urutan pertama, kedua, dan ketiga, gitu ya? Ada di situ apa namanya levelnya. Seberapa besar dampak suatu kejadian? Seberapa banyak orang yang terkena dampak? Seberapa luas? Seberapa lama pula dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat. Nah, disebut dengan nilai berita tersebut mengandung impact, gitu ya, nilai berita. Oke. Jadi untuk menilai sebuah berita juga kalau untuk di media ya, jadi penilaiannya itu ada dari berbagai sudut. Ya, bisa dinilai dari nilai beritanya, bisa dengan ketenaran beritanya gitu ya, bisa dengan viewsnya atau seberapa banyak orang menonton. Jadi banyak cara menilai sebuah berita. Nah, kalau dari sini dinilai dari impact-nya. Seberapa besar dampak sebuah berita ini untuk masyarakat. Alright. Selanjutnya kita akan membahas nilai berita yang ketujuh disebut dengan conflict atau konflik. Nah, berita ini mengandung ketegangan, ya, karena berita tersebut mengenai contohnya perang kayak sekarang yang sedang terjadi, ya, antara Israel dengan beberapa negara. Adanya kalau di masyarakat adanya kericuhan antara, ada mungkin sengketa antara dua suku, gitu ya. Nah, jadi itu disebut dengan berita yang mengandung nilai conflict. Selanjutnya disebut dengan unusualness, berasal dari kata un, tidak, usual, biasa. Artinya tidak biasa, seperti yang tadi. Tidak biasa dong seorang manusia menggigit anjing. Nah, berita tersebut bisa masuk ke dalam kategori berita yang mengandung nilai nilai unusual. Ya, aneh, tidak biasa gitu ya. Uncommon. Disebut juga oddity, aneh, odd, ya. Unique, uniqueness. Berita tersebut disebut dengan mengandung nilai keunikan. Ada hal luar biasa, ya, yang terjadi, ya, sehingga berita tersebut layak disebut berita karena mengandung unusualness, ya. Manusia cenderung ingin tahu tentang segala sesuatu hal yang unik dan aneh, ya, hal-hal yang belum pernah terjadi atau tak biasa terjadi ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Oke. Selanjutnya kita ke nilai berita yang mengandung seks. Wah, ini secara umum khususnya orang yang remaja yang sudah mengalami puber, ya, sampai orang tua, ya, itu nilai berita yang seks ini itu masih menjadi yang paling menarik menurut saya, ya, karena ini mengandung apa sih, kebutuhan, disebut kebutuhan apa ya kalau untuk, ya, kita kebutuhan pokok sih sebenarnya kita bilang, ya. Kalau orang sudah mengenal namanya seks, ya. Oke, ada ungkapan semua tulisan atau berita membosankan kecuali tentang seks, ya. Apalagi kalian yang sekarang lagi-lagi masih remaja, ya, teenagers, masih, saya bilang semester satu itu 18 lah, ya. Boleh lah 17 menjelang 18, atau ada yang mungkin seperti siapa ya yang baru masuk di tahun ini. Saya juga seperti itu, waktu itu masuknya sudah usia 24. Kalau kamu masih enak, istilahnya masih 20 lah, ya, meskipun beda 2 tahun dengan teman-teman kamu. But that's fine. Nah, kita balik.
berita yang mengandung nilai seks ini dari dulu sampai sekarang ini sangat apa namanya apa hmm, menjadi masih pilihan nomor satu ya, khususnya para remaja ya dan orang tua yang produktif, yang masih produktif secara seksual ya. Peristiwa seksual selalu menarik karena menyangkut salah satu kebutuhan dasar ya, bukan kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar ya dan fitrah kalau orang Muslim bilang kebutuhan fitrah ya. Nah, kejadian-kejadian seperti pemerkosaan, perselingkuhan, prostitusi, pelecehan seksual, dan tindakan asusila yang biasanya sekarang ini sedang di apa namanya ya, maksudnya menjadi kalau di Transjakarta kan orang yang pengguna Transjakarta biasanya ada selalu himbauan seperti itu. Kalau ada pelanggaran pelecehan seksual, silakan langsung menghubungi nomor sekian-sekian atau apa namanya nomor info apa namanya penyampaian informasi gitu ya. Nah, artinya bahwasanya nilai yang mengandung berita yang mengandung nilai seks itu sudah apa dari dulu sampai sekarang tuh masih levelnya tingkat satu lah ya, karena itu kebutuhan dasar manusia seperti yang saya bilang tadi. Oke, nah, nah saya bilang tadi ada 10 nilai berita dan kita sudah bahas semuanya, teman-teman. Hmm, Selain ke-10 nilai berita yang tadi sudah saya jelaskan, ada juga istilah-istilah lain yang artinya senada atau semakna dengan nilai berita. Seperti yang tadi, unusualness bisa juga disebut dengan surprisingly news. Surprise, ada nilai kejutan di dalam. Kalau yang tadi conflict, ada juga persamaan nilai berita yang mengandung suspense, ya, ketegangan, ya. Sympathy, yang tadi yang disebut dengan proximity, kedekatan dengan masyarakat, ya. Immediacy, ya, itu juga tadi. New news atau recently disebut dengan juga istilahnya immediacy, kesegaran berita yang baru saja terjadi, ya. Oke, ada juga berita yang mengandung nilai consequence atau disebut tadi dengan impact, berdampak. Jadi beda istilah, tapi pengertiannya sebenarnya sama, ya teman-teman. Trend, viral, bisa juga disebut dengan unusualness, hal yang baru dan viral dan cepat diketahui masyarakat dalam hitungan misalkan 1 jam seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang sama mereka udah semuanya mengetahui hal tersebut disebut dengan viral, trending gitu ya, trending topic. And nilai yang mengandung hal-hal yang lucu disebut dengan humorous ya. Nah, kalau yang tadi mengandung seks itu untuk kebutuhan dasar, kalau saya pikir menurut saya nilai humor itu untuk kebanyakan orang juga penting ya, berita-berita yang mengandung nilai humor ya untuk sebagai hiburan ya. Alright, selanjutnya yes, that's the end. Teman-teman, selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Nah, tugas kelompok ini adalah tugas sebelumnya kan kalian sudah sebagi per kelompok ya. Untuk di 1MA11 dan 1MA15 itu 1MA11 kemarin ada berapa kelompok? 5 sampai 6. Kalau nggak salah 5. Pokoknya gitu. Anggota kelompok yang kemarin masih tetap menjadi anggota di kelompok itu, tidak berubah. Karena kalian kemarin kan ada yang ke 1MA11 kalau nggak salah milih sendiri kelompoknya. Kalau 1MA15 saya yang milih gitu. Itu kan kemarin voting. Nah, jadi tetap kelompoknya itu. Yang pertama adalah tugasnya seperti biasa untuk menambah pemahaman kalian dengan apa yang saya jelaskan tadi. Cari contoh-contoh berita masing-masing satu. Ya, contohnya tadi kalau misalkan proximity, apa sih contoh berita yang mengandung nilai proximity atau kedekatan dengan masyarakat? Nah, ambil satu, masukkan ke Word document. Word document, nama filenya adalah nama kelompok kamu, yang di dalamnya itu di lembar pertama pasti cover ya. Yang di lembar pertama kalian tuliskan ketua kelompok dan nama-nama anggotanya. And then di bawahnya langsung yang contoh yang pertama misalkan nilai proximity. Nilai berita titik dua proximity.
Baris selanjutnya judul berita titik dua. Apa judul berita yang kalian dapatkan tadi yang setelah browsing ya, setelah berselancar di secara daring ya. And then ambil apa namanya copy and apa namanya dan paste ya. Jadi linknya saja. Jadi kalian tidak perlu eh, copy semua isi beritanya, nggak perlu. Saya yang akan baca nanti. Jadi judul beritanya just take the head ya, artinya the title and then on the link gitu ya teman-teman. Jadi yang ada di halaman Word-nya nanti pasti hanya dua lembar, satu cover, yang kedua isinya. Lembar isi pastiannya nomor satu, nomor dua, nomor tiga ya. Nomor satu itu tadi apa saja ada di situ nilai berita, titik dua, judul beritanya jadi ada sampai 10 nanti ya. Jadi kalian nanti saya minta untuk mengerjakannya ini kalian selalu saya berikan tenggat waktu pengirimannya ya. Jadi untuk ketua kelas Ahmad untuk 1MA 15, Ridwan Novel di 1MA 11. Kalian sebagai ketua kelas menyediakan Google Drive link, kalian yang membuat linknya, dan nanti masing-masing ketua kelompok yang memasukkan dokumennya ke dalam. Ya, jadi kalau misalkan saya buka nanti Google Drive-nya, pasti misalkan kalau 6 kelompok hanya ada 6 file di dalam. Jadi nama filenya adalah nama kelompoknya. Yang di dalam filenya itu baru nanti ada nama-nama ketua dan anggota-anggotanya. Jadi teman-teman itu saja penjelasan saya untuk virtual kelas kita. Jadi ingat, ini adalah materi yang saya sudah tekankan ke kalian waktu itu UTS yang 70% saya sebagai pengajar yang menghandle, tapi nanti untuk UAS-nya adalah dosen koordinatornya. Jadi agak beda ya. Jadi kalian saya harapkan untuk UAS-nya struggle sendiri karena saya tidak akan bisa nanti memantau nilai kalian di UAS. Oke, minggu kemarin sudah saya selesaikan nilai UTS-nya. Demikian, sampai bertemu di kelas offline nanti di pertemuan terakhir. Sekian dan terima kasih.